Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang dengan NIM 1806640. Di sini saya akan meresume tentang teknik pengecoran logam pada subbab sand of sand casting. Sand of sand casting. Ya, sand casting atau pengecoran pasir adalah proses pengecoran yang paling banyak digunakan. Terhitung sebagian besar dari total tonase cor. Sand casting atau pengecoran pasir juga dikenal sebagai pengecoran cetakan pasir, di mana prosesnya terdiri dari menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir, membiarkan logam mengeras, dan kemudian memecah cetakan itu untuk melepaskan hasil pengecoran. Hasil pengecoran kemudian harus dibersihkan dan diperiksa, dan perlakuan panas terkadang diperlukan untuk meningkatkan sifat metalurgi. Pasir cetak ialah pasir yang digunakan oleh sand casting. Selanjutnya ada kriteria pasir. Nah, yang pertama ada pasir yang kasar. Ya, pasir kasar ini mempunyai komposisi 50% dan butirannya lebih besar 0,2 mm atau sekitar 80 mes. Selanjutnya ada pasir yang medium dengan komposisi 45% butiran atau 0,1 sampai 0,2 mm sekitar 140 mes. Selanjutnya ada pasir yang halus, komposisinya sekitar 40% butiran, besarnya 0,06 sampai 0,1 mm atau sekitar 250 mes. Nah, pengertian satuan mes. Satuan mes adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inci persegi panjang persegi jaring atau kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Mes 20 memiliki arti terdapat 20 lubang pada bidang jaring atau kasa seluas 1 inci. Demikian seterusnya. Ukuran mes banyak digunakan pada proses penepungan atau penghalusan suatu bahan padatan, yang sebelum dihaluskan memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, ini ada tabel dari satuan mes, ada inci, ada milimeter, mikron, dan mes. Ini yang merupakan perbandingannya. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis pasir. Jenis pasir yang pertama yaitu silika. Digunakan di hampir seluruh pengecoran logam dengan pasir cetak. Pasir silika adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas 2,65 gram per cm kubik. Bentuk umum kuarsa adalah prisma segi 6 yang memiliki ujung piramida segi 6. Selanjutnya ada zirkon. Umumnya digunakan sebagai facing sand atau campuran dengan silika pada pengecoran baja. Yang ketiga ada kromit. Umumnya digunakan sebagai facing sand untuk campuran dengan silika pada pengecoran baja. Selanjutnya ada bahan pengikat. Yang pertama ada bentonit. Ya, bentuk fisiknya tepung putih kelabu yang menjadi licin bila dicampur air. Ada kalsium bentonit dan juga ada natrium bentonit. Selanjutnya ada semen. Semen ada dua, ada semen Portland dan semen putih. Yang ketiga ada air kaca, yang bentuk fisiknya cairan kental berwarna bening sampai ke putih-putihan. Yang keempat ada resin. Resin ada hot box resin, cold box resin, dan no bake resin. Ya, bentuk fisiknya adalah cairan encer berwarna coklat bening sampai gelap dan berbau tajam. Umumnya terdiri dari 3 bahan yang harus dicampurkan, yaitu resinnya sendiri, pengerasnya, dan pereaksi. Selanjutnya ada bahan tambah. Ya, bahan tambah dibubuhkan ke dalam pasir cetak untuk memperoleh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kehalusan permukaan coran,
misalnya ada coaldas atau debu arang. Selanjutnya ada meredam tegangan akibat pemuaian pasir silika, misalnya serbuk gergaji dan tepung-tepungan. Selanjutnya untuk meningkatkan ketahanan panas, dicampurkan zirkon dan kromit. Ada juga untuk meningkatkan mampu alir gas, misalnya tepung-tepungan dan serbuk gergaji. Selanjutnya meningkatkan kemudahan hancur, misalnya tepung-tepungan, gula tetes, dan serbuk gergaji. Selanjutnya ada jenis-jenis pasir cetak. Yang pertama ada green sand, ya terdiri dari pasir silika, bentonit sebesar 7,5% sampai 9%, air, dan coaldas. Digunakan pada pengecoran besi berat tuang sampai dengan 200 kilo atau 150 kilo dengan karakteristik pengerasan dicapai melalui pemadatan baik manual ataupun masinal. Yang kedua, ada mudah dibongkar. Yang ketiga, kemampuan daur ulang sangat baik. Selanjutnya, dicetakkan dicor sesegera mungkin. Selanjutnya, ada pasir cetak CO2 yang terdiri dari pasir silika, air kaca sebesar 2% sampai 5%, ada breakdown agen atau yang sejenisnya untuk meningkatkan kemampuan hancur, digunakan untuk membuat inti dalam batasan sempit, juga cetakan. Selanjutnya ada semen proses atau proses semen, terdiri dari pasir silika, semen itu sendiri, air, dan gula tetes, digunakan pada pengecoran besi maupun baja dengan berat tuang yang besar. Yang keempat ada no-bake proses, terdiri dari pasir silika, resin, sesuai spek, hardener atau katalis, digunakan pada pengecoran besi maupun baja dengan ukuran kecil sampai besar, baik untuk inti maupun cetakan. Yang kelima ada cold box proses, terdiri dari pasir silika, campuran resin phenol dan polisocyanat dengan perbandingan 1:1 sebanyak 0,8% sampai 1,3%. Yang keenam ada hot box proses, terdiri dari pasir silika, resin furan maupun fenomenal, hardener, digunakan untuk membuat inti berukuran kecil ataupun tipis. Selanjutnya ada RCS atau resin coated sand, terdiri dari pasir silika ataupun zikron, resin phenol ataupun novolak, alkohol ataupun air sebagai pelarut. Seluruh bahan dicampur dan dikeringkan dengan cara pemanasan sehingga diperoleh butiran pasir yang terselubungi dengan resin. Digunakan sebagai inti maupun cetakan pada metode cell molding. Ya mungkin sekian yang bisa saya tangkap untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.